saya terdengar? Nah, ini udah mulai di-record juga nih sama host. Kalau suara saya tidak terdengar, tolong bilang, karena tadi saat kita putar video, di layar saya sih videonya fragmented ya, dan saya bersama host yang muter video itu sama-sama ada di kantor, nih pertanda internet ada apa-apa nih di kantor. Jadi saya khawatir suara kami kurang jelas atau apa. Alhamdulillah kalau sudah terdengar jelas, syukurlah. Di sini para speaker udah ada juga, udah buka kameranya. Perkenalkan, nama saya Inti Dianasari, saya koordinator promosi pendidikan di Nuviknes Indonesia. Jadi sore ini saya akan memandu diskusi dari 4 speaker. Jadi kalau di flyer tuh ada 3 speaker gambarnya. Sebetulnya ada 4. Siapakah keempat speaker itu? Jadi acara kita hari ini yang pertama akan dibuka oleh keynote dari Direktur Nuviknes Indonesia, Bapak Pieter van Tel. Pak Pieter ini orang Belanda tapi jago bahasa Indonesia. Jadi kita lihat aja nanti Pak Pieter apakah pakai bahasa Belanda atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa yang akan digunakan di Belanda nanti, surprise. Nah, setelah dari Pak Pieter nanti akan ada dari rekan saya Octavia Sidarta, ini alumni officer di Nuviknes Indonesia. Okta akan cerita detail tentang beasiswa OKP LPDP Stunet ini. Nah, setelah Mbak Okta, berikutnya adalah Mbak Indi yang ditunggu-tunggu nih, winning strategy ini selalu jadi topik yang paling nanti-nanti sama Sobat Neso. Jadi nanti ada Mbak Indi, dan sebetulnya ada satu orang juga, saya belum lihat dia buka kamera, apakah sudah hadir atau belum. Coba saya panggil ya, namanya Muhammad Fudail Andi Pajinungi. Panjang juga ya, saya takut salah sebut. Nanti diperkenalkan, beliau ada alumni dari Erasmus Universitas Rotterdam yang mendapatkan beasiswa Stunet. Jadi kita akan ngobrol dengan 4 orang ini. Dan karena saya tidak mau mengganggu waktu berharga, saya serahkan waktu dan tempat berikutnya kepada Pak Pieter untuk memulai acara ini. Silakan Pak Pieter. Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Jelas Pak. Oke, baik. Karena tadi saya masih mute. Terima kasih sekali Inti. Saya senang sekali untuk masuk ke info session ini. Ini sudah tahun ketiga ada joint scholarship beasiswa bersama antara Indonesia dan Belanda, didukung oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Di Indonesia lewat LPDP dan di Belanda lewat program Orange Knowledge Partnership. Kami senang karena dua negara kita punya banyak tantangan, misalnya perubahan iklim atau cyber security, internet enggak aman. Di sini di Indonesia kita semua harus hati-hati, di Belanda juga ada banyak contoh, dan maka kita perlu orang yang memang menjadi pakar dalam rangka cyber security atau public health. Kita semua tahu kemarin ada pandemi COVID-19 sangat berat dengan dampak besar di Indonesia, di Belanda juga. Maka ada banyak tantangan di mana negara kita harus kerjasama, harus belajar bersama untuk masa depan. Dan itu idenya joint scholarship. Joint scholarship di mana dua negara duduk bersama dan pikir bersama, oke, prioritas ada di mana? Di mana kita sebagai negara harus menginvestasi ke masa depan, karena knowledge relationship, hubungan di tingkat ketahuan, research, beasiswa, dan segala macam antara Indonesia dan Belanda sudah sangat kuat. Biasanya ada 2.500 orang dari Indonesia kunjung ke Belanda per tahun. Mobilitas dan kita kerja keras saat ini juga sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk mendukung mobilitas mahasiswa Belanda untuk kunjung ke Indonesia. Maka tapi kita ingin menarahkan sedikit, kita cari memang talent, yang top talent untuk kerjasama dalam rangka tantangan yang saya tadi bilang sebagai contoh.
Dan saya sangat senang tahun ini sudah 11 universitas dari Belanda masuk dalam program ini, 21 program, tapi maksudnya kita memang cari orang pintar, orang sangat talented, supaya kita mendukung bersama untuk kunjung ke Belanda, kuliah di sana, dan nanti kembali ke Indonesia untuk mendukung perkembangan research, perkembangan sektor swasta, perkembangan pemerintah, dan seterusnya. Maka saya terima kasih kepada pemerintah Indonesia, kepada LPDP untuk kerjasama dengan baik untuk sudah tahun ketiga ini, dan saya harap pasti sesi ini akan menarik untuk banding informasi tentang scholarship ini, dan saya harap juga sudah masuk dalam sesi ini banyak talent yang ingin juga Belanda supaya menjadi lebih pintar, supaya juga menikmati tinggal di Belanda untuk sementara, dan nanti kembali ke Indonesia untuk bikin karir di sini. Terima kasih Inti, terima kasih teman-teman semua. Saya harap tahun ini kita bisa welcome batch ketiga Joint Scholarship di Belanda nanti bulan Agustus, bulan September. Terima kasih Inti. Saya kembali ke Anda. Terima kasih Pak Peter, pesannya jelas banget ya, dan dari pesan itu yang saya dengar banget nih, kami mencari top talent. Wow, top talent nih lumayan nih dicari. Nah, seperti apa sih top talent yang akan kami cari? Di sini Okta akan menjelaskan juga mengenai beasiswa ini. Nanti silahkan Sobat Neso yang hadir di sini melihat apakah saya bisa memenuhi harapan atau top talent seperti yang dimaksud Pak Peter. Silahkan tanya sebanyak-banyaknya. Saya yakin sebelum join di Info Session ini pasti Sobat Neso juga udah mulai buka website, udah mulai baca-baca, dan mungkin sudah punya pertanyaan sebelum presentasi dimulai. Silahkan tulis pertanyaan lewat kolom chat. Tapi nanti kami akan menjawab pertanyaan itu setelah sesinya Mbak Indi. Jadi sekitar 20 menit sebelum acara ini selesai. Jadi sekitar 18 atau jam 6 sore lewat 10. Nanti pertanyaan akan mulai dijawab lewat chat. Ada yang bisa juga lewat open mic atau live langsung. Jadi oke, sekarang silakan Okta menjelaskan apa sih beasiswa OKP, LPDP, Student Scholarship Program ini. Waktu dan tempat saya persilahkan buat Okta. Oke, thank you Mbak Inti untuk kesempatannya. Selamat sore untuk teman-teman semua. Oke, mungkin nggak panjang lebar, saya akan share informasi tentang OKP LPDP Student Joint Scholarship Program. Jadi mungkin tadi belum sempat di-share kalau sebenarnya aplikasi beasiswa ini sudah kami buka sampai dengan tanggal 30 Maret 2023. Jadi pada kesempatan ini saya akan share lebih lanjut tentang beasiswa itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama ini mungkin tentang informasi tentang OKP LPDP Student Joint Scholarship Program. Jadi scholarship ini adalah scholarship untuk Indonesian Mid-Career Professionals. Jadi maksud dari Mid-Career Professionals adalah mereka yang sudah punya pengalaman kerja at least 2 tahun untuk menempuh pendidikan studi S2 atau master di perguruan tinggi di Belanda. Nah, seperti namanya Joint Scholarship. Nah, ini adalah joint scholarship dari OKP atau yang dikenal dengan Orange Knowledge Program, di mana OKP ini dananya dari Dutch Ministry of Foreign Affairs dan juga Indonesia Endowment Fund for Education, atau kalau di Indonesia biasa kita kenal dengan LPDP. Nah, seperti beasiswa lainnya, tentunya yang namanya beasiswa pasti mencari dong siapa sih yang kami mau sasar untuk kami berikan beasiswanya. Nah, jadi beasiswa ini menyasar untuk Indonesian Mid-Career Professionals yang nantinya mau kembali ke Indonesia dan berkontribusi terhadap Sustainable Development Indonesia. Jadi nanti setelah teman-teman selesai studinya, diharapkan untuk kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia, di mana ada sekitar 6 area prioritas kerjasama dari Joint Scholarship ini. Yang pertama ada Water Management and Technology, lalu Entrepreneurship, berikutnya ada Sustainable and Circular Economy dengan fokus pada Urban Development dan juga Heritage Restoration. Berikutnya ada Maritime and Logistics, lalu Security and Rule of Law. Nah, hukum di sini kami memang mengkhususkan untuk cyber security.
seperti yang tadi Pak Peter sampaikan, karena memang ya kita melihat situasi sekarang ya memang tidak terlalu aman untuk cyber security, dan juga Belanda ini memang terkenal mempunyai expertise di sana. Nah, yang terakhir area prioritasnya adalah public health management. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di presentasi saya, itu nanti universitas-universitas dan program studi yang berpartisipasi ini, teman-teman akan lihat akan masuk dalam 6 area prioritas tersebut. Oke, berikutnya saya mau share tentang eligibility criteria atau apa sih yang harus dipenuhi oleh si pelamar beasiswa. Yang pertama, pastinya harus warga negara Indonesia, karena ini adalah joint scholarship antara dua negara, Belanda dan juga Indonesia. Mereka harus bekerja dan juga tinggal di Indonesia, dan pastinya harus kembali ke Indonesia setelah studinya itu selesai. Lalu mempunyai pendidikan, background pendidikan boleh S1 atau boleh juga diploma 4 dengan minimal GPA 3,0. Berikutnya ini boleh dikatakan syarat yang mungkin paling mendasar adalah sudah mempunyai unconditional letter of admission atau LOA dari salah satu universitas yang berpartisipasi. Nah, kalau misalkan teman-teman belum familiar apa sih itu LOA, basically LOA adalah surat penerimaan dari kampus yang menyatakan bahwa kalian sudah memenuhi persyaratan bukan cuma secara akademik aja, tapi juga bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan teman-teman punya background pendidikan menunjang, tidak ada masalah, bisa saja mendapatkan letter of offer. Tapi kalau bahasa Inggrisnya masih dirasa belum cukup oleh universitas, maka letter of offer-nya itu belum berupa unconditional, tapi masih berupa conditional LOA. Jadi karena teman-teman sudah harus mendapatkan unconditional LOA dari kampus, jadi ketika mendaftar beasiswa joint scholarship ini, pasti tahap pertama adalah teman-teman harus dulu join ke kampus, baru kemudian apply untuk beasiswa joint scholarship-nya. Next, berikutnya, kalian sudah harus mempunyai TOEFL, boleh internet-based TOEFL dengan persyaratan minimal 90, atau kalau misalkan teman-teman lebih familiar dengan IELTS, boleh saja. Jadi persyaratan minimal adalah 6,5, tapi hati-hati kalau misalkan dari kampusnya memerlukan persyaratan bahasa Inggris yang lebih tinggi, let's say misalkan 7 untuk beberapa program studi, tentunya teman-teman nanti karena harus mendapatkan letter of admission dari kampus, otomatis bahasa Inggris yang diminta harus lebih tinggi dari persyaratan beasiswa. Nah, untuk bahasa Inggris ini, baik IELTS ataupun TOEFL, itu validnya adalah 2 tahun dari tanggal tes. Jadi kalau misalkan kalian apply untuk 2023 intake, maka IELTS ataupun TOEFL yang kami terima adalah yang diambil dari 2021 dan setelahnya. Berikutnya, mid-career profesional tadi di awal sudah disampaikan bahwa pengalaman kerjanya berarti minimal 2 tahun dengan umur maksimal 35 tahun pada 31 Desember 2023. Ada restriction-nya, yaitu tidak untuk program part-time study, pre-master atau distance learning, tidak ditujukan bagi mereka yang sedang menempuh atau sudah mempunyai program, sudah mempunyai gelar S2. Lalu yang terakhir adalah tidak bekerja untuk bilateral atau multilateral organization atau NGO yang aktif secara internasional. Untuk eligibility criteria itu aja. Nah, ini saya mau share tentang participating university dan juga study program. Jadi memang untuk bisa mengikuti joint scholarship ini, make sure bahwa program studi minat kalian dan juga universitasnya terdaftar dalam list yang saya share. Jadi ada Erasmus University of Rotterdam, itu khusus untuk program Maritime Economic and Logistic. Lalu ada IHE Delft, ini memang sangat spesifik program studinya, sangat bagus juga untuk water related study. Jadi memang di sini tujuannya adalah kalian untuk belajar water and sustainable development. Nanti bisa lihat ke masing-masing website untuk cari tahu lebih dalam mengenai persyaratan yang diminta, lalu course-nya itu tentang apa sih, supaya kalian tidak salah memilih jurusan. Karena memang untuk bisa join scholarship ini, pada saat di awal kalian sudah harus decide program studi dan universitas yang dituju. Dan memang hanya bisa untuk apply satu saja.
Kalau misalkan kalian mau apply water, gampang. Karena untuk water related study kita memang offer untuk di IHE aja. Tapi nanti kalau teman-teman lihat, ada misalkan kalian mau ngambil bidang studinya terkait entrepreneurship, itu akan ditawarkan di lebih dari satu kampus. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih program studi dan juga kampus yang sesuai dengan minat kalian. Lalu ada ISS, Groningen, berikutnya ada IHS, Radboud, ada KIT Royal Tropical Institute, ini yang very fokus untuk program studi yang related dengan health. Ada Law and Technology, kalian bisa ngambil di baik itu di Tilburg atau bisa juga mengambil di Leiden University. Jadi make sure sudah apply dulu ke kampus ini untuk mendapatkan unconditional LOA sebelum kalian apply untuk join scholarship. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau cari tahu lebih dalam tentang universitas dan program studi yang joint, kalian bisa ikut ke beberapa info session kami. Kami ada info session dari tanggal 22 hari Rabu sampai dengan hari Jumat, di mana kami mengundang perwakilan dari participating university untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kampus mereka dan juga program studi yang terdapat di Joint Scholarship. Jadi feel free nanti kalian mendaftar melalui website bit.ly/NNI event, karena setelah kalian mendaftar, kami akan memberikan link, Zoom link untuk sesi tersebut. Kalian juga bisa melihat lebih lanjut tentang online info session kami dari sosial media kami di Instagram Studi di Belanda atau @beasiswa.sunet. Sebagai contoh, besok tanggal 22 Februari kami ada info session dengan dengan IHE Delft Institute, di mana kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang study related di IHE terkait dengan water management and technology. Nah, untuk persyaratan dokumen, jadi di sini bisa saya sampaikan bahwa ketika kalian apply ke beasiswa, kalian akan memasukkan aplikasi via dua portal beasiswa yang berbeda. Yang pertama, kalian masukkan aplikasinya lewat portal OKP yang kami sebut dengan Delta. Lalu kalian juga harus submit aplikasi ke portal e-beasiswa LPDP. Nah, di slide ini saya akan share tentang dokumen-dokumen yang diperlukan ketika kalian apply melalui portal beasiswa OKP. Jadi persyaratan dokumennya ada valid ID, itu untuk membuktikan bahwa kalian adalah warga negara Indonesia, employer statement, di mana formatnya dapat kalian unduh, untuk untuk kalian ikuti formatnya, itu kalian dapat unduh dari website OKP LPDP Student Joint Scholarship Program. Berikutnya S1 academic transcript dan juga sertifikat yang menunjukkan bahwa kalian sudah memenuhi GPA yang diperlukan, tes bahasa Inggris, unconditional letter of acceptance, lalu optional adalah any supporting documents yang menunjukkan bahwa kalian ya pernah ikut ekstrakurikuler atau misalkan bisa menunjukkan leadership quality kalian. Nah, semua persyaratan dokumen ini harus diupload ke dalam portal beasiswa paling lambat tanggal 30 Maret 2023 jam 10 malam WIB. Oke, nah ini biasanya pertanyaan dari calon pelamar beasiswa juga, apa sih yang akan didapatkan kalau saya sebagai penerima beasiswa? Jadi kalian akan mendapatkan full scholarship, di mana full scholarship itu dibagi coverage-nya dari OKP dan juga LPDP. Jadi kalau dari OKP, basically kalian tidak akan menerima itu di bank account kalian. Semua ini akan kami transfer langsung dari beasiswa ke universitas kalian. Jadi untuk tuition fee, pengurusan visa, medical insurance, dan juga akan mendapatkan study material. Nah, untuk LPDP ini sedikit berbeda prosedurnya. Jadi untuk stipend, ya uang saku bulanan, itu akan diberikan langsung oleh pihak LPDP ke kalian. Dan ini standarnya adalah mengikuti standar dari LPDP. Lalu untuk tiket pesawat, ini juga nanti pengaturannya juga akan dibantu oleh LPDP. Coverage-nya, standar coverage-nya juga tentunya akan mengikuti standar coverage LPDP. Oke, berikutnya tentang timeline. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang beasiswa ini masih fresh from the oven, jadi kami baru buka tanggal 20 Februari kemarin.
sampai dengan tanggal 30 Maret jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi aplikasi nanti akan disubmit melalui 2 portal, portal OKP dan untuk OKP ini masing-masing akan ada link yang berbeda untuk masing-masing university. Jadi kalau kalian nanti lihat ke website yang saya cantumkan di slide, let's say kalian mau apply ke Erasmus. Jadi di situ sudah ada petunjuknya link mana yang harus kalian akses untuk OKP ke Erasmus dan juga untuk LPDP-nya e-beasiswa. Untuk e-beasiswa nanti kalian harus masukkan aplikasi. Nah, LPDP itu kan akan banyak ya kategori subkategori beasiswa. Nanti untuk joint scholarship ini masuk dalam kategori targeted kategori. Jadi once kalian create account di e-beasiswa, kalian nanti akan melihat kategori ini gitu. Lalu setelah application ditutup dari tanggal 30 Maret, ini kami akan mulai dengan proses assessment sampai dengan sekitar tanggal 2 Juni. Nah, assessment ini karena joint scholarship, kami akan assessment-nya itu dari dua belah pihak juga. Jadi dari OKP, itu kalau dari OKP is more like eligibility check, lalu mengecek kelengkapan dokumen kalian juga gitu. Nah, nantinya aplikasi-aplikasi yang memang pre-shortlisted akan disaring lebih lanjut ke tahap seleksi kedua, yaitu tahap interview oleh tim beasiswa LPDP. Nah, di sini untuk joint scholarship program, kalian tidak perlu mengikuti step yang dinamakan dengan TPA. Kalau di familiar mungkin dengan LPDP, biasanya kan ada step yang dinamakan dengan tes potensi akademik. Nah, untuk joint scholarship ini, TPA-nya nggak ada. Jadi nanti dari assessment dari pihak OKP selesai, itu langsung ke step assessment oleh LPDP-nya hanya berupa interview aja gitu. Lalu setelah itu nanti untuk announcement akan tersedia tanggal 8 Juni. Jadi setelah announcement biasanya akan ada beberapa pre-departure arrangement seperti pengurusan akomodasi, pengurusan tiket pesawat, dan juga untuk basically untuk prepare keberangkatan kalian ke Belanda sih nanti juga akan ada pre-departure briefing oleh kami supaya kalian nanti ready untuk memulai studi di Belanda itu untuk fall 2023 intake. Nah, biasanya kalau di Belanda itu intake-nya di bulan September, tapi ada beberapa program studi misalkan seperti Erasmus ya. Erasmus itu nanti untuk maritime economic dia mulainya bukan di September tapi di Oktober, tapi more or less akan mulai kebanyakan di bulan September 2023. Oke, mungkin itu saja pada saat ini tentang presentasi tentang OKP LPDP Student Joint Scholarship Program oleh saya. Feel free kalau misalkan nanti ada pertanyaan untuk chat di box, bisa juga email saya ocdata@nufik.nl, atau kalian bisa juga nanti mengakses dulu untuk website bit.ly/okplpdp. Ini semua informasi yang tadi saya share di presentasi bisa teman-teman akses juga melalui website. Makasih atas waktunya, saya kembalikan ke moderator Mbak Inti. Thank you. Terima kasih Okta. Wow, banyak banget saya coba rekapnya, tapi saya yakin yang penting-penting udah pada dicatat ya. Sekarang saya juga nggak mau banyak-banyak komentarin apa yang Okta. Saya lihat udah banyak pertanyaan di chat sampai mata saya tuh, waduh, udah mulai nih banyak. Saya langsung panggilkan aja highlight dari acara info session sore ini, karena sebetulnya info session ini seperti yang Okta bilang tadi bukan hanya sore ini tapi juga besok, lusa, dan sampai hari Jumat. Jadi Rabu, Kamis, Jumat ada untuk lebih teknisnya lagi tentang LOE ke university. Nanti bisa ikut info session besok. Nah, sekarang ini menarik banget. Topiknya itu winning strategy. Berat tapi menarik karena memang kayak apa sih Mbak Indi ini nih, salah satu speakernya. Mbak Indi ini sudah sangat berpengalaman dalam interview, seleksi, milihin siapa yang akan dikirimkan oleh beasiswa Stunet. Sekarang namanya OKP LPDP Stunet. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Indi. Nah, katanya saya dengar Kak Muhammad Fudail. Maaf, Kak Fudail. Sudah ada, coba silahkan dibuka biar saya juga bisa kenalan sama Kak Muhammad Fudail Andi. Katanya udah datang, boleh dibuka kameranya? Halo, tunggu. Halo semua. Fudail, ayai, masih ada masalah teknis ya Kak? Saya lagi di tempat yang kurang kondusif, saya cari tempat kondusif dulu ya.
Oke, siap. Silakan sambil cari tempat. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Indi dulu ya. Nanti kalau misalnya Kak Fudail udah siap, aku akan minta Kak Fudail untuk memperkenalkan diri. Siapa sih gitu kan? Kapan sih dapat beasiswa Stunetnya? Gitu. Oke, Mbak Indi ini adalah koordinator beasiswa di Nufik Nesto Indonesia dan sudah sering jadi speaker dan juga motivator untuk para pemburu beasiswa. Sekarang aku akan kasih 1 atau 2 pertanyaan buat Mbak Indi untuk yang ingin tahu lebih dalam. Jadi bentuknya talk show. Jadi nanti aku juga akan mengakomodir para peserta yang ingin bertanya. Untuk yang ingin punya pertanyaan kepada Mbak Indi, silakan angkat tangan. Untuk yang tidak ada hubungannya dengan Mbak Indi, silakan lewat chat juga. Jadi bisa dibalas Okta lewat chat. Jadi nanti saya lihat juga siapa yang angkat tangan duluan. Saya akan kasih kesempatan untuk open mic-nya. Pertanyaan pertama buat Mbak Indi. Oke, topiknya berat nih Mbak Indi. Mbak Indi silakan dibuka mic-nya Mbak. Kita ngobrol-ngobrol aja, nge-flow ya Mbak ya. Ya, ini kita nih pilih winning strategy. Ya, emangnya untuk winning itu perlu strategi ya? Gitu. Kira-kira untuk memenangkan kayak perang aja pakai strategi Mbak. Perang ya enggak lah. Kira-kira apa sih strategi apa in short? Kalau misalnya kita kan orang kan nanti kita elaborasi dari yang short ini. Untuk memenangkan beasiswa ini, atau umumnya lah, untuk memenangkan beasiswa secara umum, Mbak. Ya, yang pertama kalau lihat judul topik hari ini, itu sebenarnya salah satu artikel saya di Kompas. Itu saya pernah nulis tentang, menurut saya itu winning strategy ya. Itu adalah kemampuan kita melihat ke segala arah. Segala arah tuh ya ke dalam, ke luar, ke samping. Nah, ini ke dalam apaan, ke luar apaan, ke samping apa, dan ke depan, ke depan. Jadi ke dalam, ke depan, dan ke samping. Nah, pertama-tama ke dalam. Nah, ke dalam itu kalau menurut saya kemampuan kita aware dengan potensi, passion, interest, dan achievement apa yang sudah kita dapatkan di passion dan interest kita itu. Nah, itu pasti sadari ya. Kadang kita nggak sadar akan strength. Misalnya kita suka kalau ditanya what is your main strength, bingung jawabnya apa. Nah, ini mesti tahu. Kalau kita mau, ini sebenarnya starting point itu adalah kemampuan melihat ke dalam. Jadi awareness of yourself, capacity lah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu yang pertama. Nah, terus kemudian kedua, melihat ke depan. Nah, melihat ke depan tuh mungkin bagaimana kita, kalau saya pakai istilah, mungkin kalau anak-anak eksakta tahu, kita belajar matematik, kita belajar ekstrapolasi. Ya? Kita mengekstrapolasikan mimpi kita. Pertanyaannya itu biasanya kalau di interview, how would you see yourself in 5 years time? How would you see yourself in 10 years time? Nah, itu sebenarnya kamu nggak mengekstrapolasikan mimpi kamu, tapi kita nggak boleh ngawur gitu loh. Harus ada well grounded gitu. Nah, well grounded itu tadi itu yang achievement sekarang, passion kamu, interest kamu. Nah, dengan awareness terhadap passion dan interest serta potensi yang kamu miliki itu, kamu menempatkan diri kamu itu di titik mana 10 tahun lagi ke depan. Nah, itu 10 tahun lagi ke depan, saya misalkan sudah akan berada di posisi direktur misalkan dari sebuah BUMN di bidang renewable energy misalkan, seperti itu. Nah, itu ekstrapolasi, tapi harus realistis ya. Jadi jangan harus well grounded gitu. Nah, itu gampangannya gitu. Nanti kita bisa olah lagi. Nanti setelah gitu ke samping. Sampingnya apa nih? Kita lebarkan. Samping itu artinya berterima beasiswa juga pengen dengar. Kita tidak mencari para pemburu ilmu, tapi kita mencari para penebar ilmu. Jadi kita bicara impact sebenarnya di sini. Jadi impact apa yang akan ada atau impact apa yang akan terjadi jika kami mengirim Anda ke misalkan IHE Delft, belajar water management.
kira-kira setelah kamu balik, perubahan apa yang akan terjadi di kabupaten misalnya tempat kamu tinggal, atau bahkan mungkin desa atau lingkungan. Kita nggak usah bicara Indonesia gitu, tapi ada impact-nya. Jadi kita mencari orang-orang yang promising impact-nya gitu. Nah, itu berarti kita harus lihat manfaatkan, kita memberi manfaat, berarti kita melihat ke samping. Jadi orang yang hanya untuk sekolah atau S2 mengambil S2 hanya untuk personal development dia, hanya untuk ditambah pinter, gajinya naik, tapi nggak ada impact-nya gitu. Kira-kira itu sih untuk membuka. Mungkin Fudail mana sih belum lihat nih. Kenapa? Fudail masih sibuk cari tempat sembunyi kayaknya ya. Fudail betul nggak? Saya langsung manggilnya kakak, sekarang Fudail karena kelihatan wajahnya, ya udahlah langsung aja biar inget. Kayaknya masih sembunyi. Jadi nanti kita lihat strategi yang Mbak Indi, kita dengar ceritanya Fudail dari strategi yang Mbak Indi ceritakan. Ini kayak gampang-gampang susah ya kalau lihat strategi ini. Oke, melihat ke depan, ya melihat ke dalam diri sendiri, melihat ke samping. Oke, menurut Mbak Indi, dari ketiga penglihatan ini, yang paling susah tuh ngelihat kemana? Rata-rata aplikan itu fail-nya ngelihat kemana? Ke dalam, kurang lihat ke dalam, kurang lihat samping, apa kurang lihat tengah, apa nggak ngelihat kemana-mana. Tapi misalnya gini, ada orang yang punya hayalannya tinggi, lihat ke dalam, tapi ternyata dia kurang lihat ke depan, ke dalam, jadi kurang gitu. Atau semua sih, kalau 100 semua, gimana Mbak? Ya sebenarnya 50, 50, nggak ada yang gitu. Nggak ada, ya rata-rata kemampuan melihat ketiganya ini yang kurang gitu loh. Jadi nggak ada hubungan antara apa yang dia inginkan dengan beasiswa yang dia apply gitu. Dan kemudian juga yang paling penting adalah mematchingkan profil kalian. Kan kalian tahu dulu profil kalian ya, dengan melihat ke depan, ke luar, ke samping tadi itu sebenarnya profil kalian kan, profil kalian di sini sekarang, di titik T sekarang sama T20 10 tahun deh, 5 tahun deh, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Itu profil kalian dengan profil beasiswa. Profil beasiswa itu apa? Tadi Okta udah jelasin. Beasiswa ini untuk mid career professional, not more than 35 tahun. Terus apa lagi? Eligibility kriteria kan banyak. Nah, itu matching nggak gitu loh. Barusan saya ada ya kalau kira-kira nggak matching ya cari yang matching gitu. Mungkin kan beasiswa banyak. Bukan cuma OKP, LPDP aja. Di LPDP sendiri banyak. Ada 15 atau 16 subprogram. Mungkin kalian nggak cocok yang ini. Nah, jadi mematchingkan profil kalian dengan profil beasiswa itu juga sangat amat penting. Itu as a starting point. Jadi lihat dulu eligibility-nya apa, kriterianya apa gitu. Kadang orang suka kenapa sih harus 35 tahun? Ya kita nggak mau yang terlalu tua. 2045 mereka udah pensiun, ngapain kita invest di orang yang tidak bisa memberikan impact pada saat Indonesia butuh gitu kan. 2045 kan katanya Indonesia maju ya. Indonesia maju. Nah, terus ya kita mesti ngeliat ke situ juga. Jadi satu tadi ya, kemampuan melihat ke segala arah, dan kemudian juga adalah mematchingkan profil si beasiswa dengan profil pelamar. Seperti itu. Ini singkat tapi dalam. Singkat tapi dalam itu kayak, iya matchingin gampang kesannya, gitu kan. Kita ngomong strategi, tapi mungkin Mbak Indi mau kasih taktik juga. Gimana sih cara mengenal diri sendiri, Mbak? Itu kayak gampang-gampang susah. Apakah ada poin-poin yang mungkin Mbak Indi bisa share untuk mengenal diri sendiri? Karena nggak semua orang tuh sebetulnya mengenal diri sendiri. Kadang-kadang ya mungkin mesti tanya orang lain yang terdekat sama kita, atau mesti punya apa. Jadi mungkin Mbak Indi bisa kasih taktik sedikit tentang ini, walaupun kita ngomongin strategi, tapi kalau ada taktik yang bisa. Agak sedikit filosofis ya. Sebenarnya ini kemampuan reflective thinking istilahnya. Nah, kita ini emang
sistem pendidikan kita terlalu tidak menekankan pada sisi reflektif. Kalau kita sekolah di Belanda itu setelah kita dari satu kuliah ya satu sesi kuliah gitu ya, kita suruh bikin reflection. Nggak usah anak kuliah, anak SD aja setelah pelajaran apa gitu, kemarin reflection. What do you think of? Misalkan mereka belajar tentang apalah gitu yang sederhana, misalnya tentang binatang gitu, tentang zoo gitu. Mereka bikin reflection. What do you think? Do you like the zoo? Do you like the animals? Itu reflection. Dengan begitu itu melatih kita untuk mengenali. Sebenarnya kalau ke dalam itu it's about awareness about yourself. Gitu. Dan kemudian kalau keluar, nah ini yang tadi ekstrapolasi itu agak susah karena kita kan nggak bisa meramal future kan. Tapi kita bisa ngelihat fenomena-fenomena yang ada. Kita bisa mengasah sensibility. Jadi kalau ke dalam itu kita mengasah awareness, ke depan to the future kita mengasah sensibility, kepekaan. Jadi misalkan sekarang nih kira-kira biotek, kita mau ngambil biotek misalkan ya. Kira-kira 10 tahun lagi biotek nih berkembang kemana? Misalkan gitu. Dulu saya ngambil bidang gas petrokimia. Pada 2025 fossil fuel udah out of the out of the arena gitu kan. Itu jadi kemampuan membaca future dan juga kemampuan melihat ke dalam itu sebenarnya juga ditentukan dari hal-hal yang sederhana sebenarnya, reflective thinking. Kemudian ya misalnya gini lah yang paling gampang, kalian apa atau bidang apa atau pelajaran apa, kalau saya nanya anak SMA, pelajaran apa yang paling kamu apa ya istilahnya, kamu mengerjakan nggak pakai effort tapi nilainya bagus gitu, itu pasti kamu punya capability, misalkan menggambar gitu. Saya udah pasti saya nggak bisa menggambar, buat itu nightmare. Tapi misalkan kimia gitu, saya suka kimia, buat saya effortless gitu kimia gitu. Nah, itu jadi memang there is no one single tactic gitu ya, tapi secara umum kira-kira itu inti. Oke, aku penasaran sih sama Fudail sebetulnya. Iya Aku kan nih, tadi baru dengar teori dari Mbak Indi nih. Aku pengen denger. Oke, Fudail, sip. Halo, Aku pengen Fudail. dengar. Iya, saya masih di jalan sebenarnya, masih di mobil. Jadi It's nggak okay. enak. Iya, masih on the way ke rumah. Kamu di mana sih? Lagi di on the way ke rumah, Bu Indi. Iya, di mana rumahnya, di kota apa? Sekarang di Bekasi. Kenalin dong. Oke, everyone. Nama saya Fudail, biasa dipanggil Dail ya. Asalnya dari Makassar. Kebetulan diberi kesempatan, dipercayakan menjadi salah satu yang menerima beasiswa LPDP dan OKP. Waktu itu namanya Dikti Student sama apa? Waduh, lupa saya. Masih lah sama masih. Namanya panjang. Satu yang lain. Kebetulan di Maritim Logistik, Maritim Ekonomi and Logistik di Erasmus University Rotterdam, baru lulus tahun kemarin di bulan Oktober. Sekarang lagi dapat kesempatan kerja di bidang logistik di Indonesia dengan PME, salah satu PME terbesar lah, logistik terbesar di dunia. Ya itulah kegiatan sehari-hari sekarang. Oke, itu sekarang. Oke, kita interogasi dulu sebentar ya biar orang tuh mengenal kayak apa sih dulu Fudail gitu kan. Waktu ngelamar Stunet udah kerja di perusahaan ini atau belum? Waktu di Stunet saya di salah satu BUMN di Makassar, iya, di area timur di Indonesia. Kebetulan waktu itu sama seperti sekarang, persyaratannya employer statement ya. Tapi kebetulan dari kebijakan dari perusahaan sebelumnya
saya nggak bisa ambil cuti karena baru tidak memenuhi tenggat waktu untuk mengambil cuti studi. Jadi ya mau nggak mau saya resign gitu. Oke. Udah gitu Keputusan aja. besar itu, Iya resign dari betul, BUMN untuk sekolah ke antara Belanda. Nah, ini bikin antara penasaran nih. Bikin penasaran tadi, kita matchingkan dengan strategi yang Mbak Indi kasih. Lihat ke dalam, lihat ke samping, dan lihat ke depan. Saat itu, ketika Fudail melihat ke dalam, apa yang Fudail lihat terhadap diri Fudail? Aku pengen tahu aja, sampai memutuskan, oke, saya pilih keluar dari BUMN. Dulu orang nyari kerja itu susah banget, Fudail. Iya betul. Untuk ambil sekolah ke Belanda. Paling pertama saya ya itu merupakan rahasia umum ya, apalagi di Indonesia Timur sendiri masih sangat jauh jika kita bandingkan dengan Indonesia bagian barat khususnya, terutama dalam bidang maritim logistiknya. Nah, di saat saya melihat ke dalam diri saya setidaknya sebagai orang yang besar di bagian timur Indonesia mungkin dapat memberikan impact ketika saya bisa bersekolah dan mengambil pelajaran dan ilmu yang akan saya dapatkan di Belanda. Sehingga ini salah satu kunci saya, kata-kata kunci saya ketika membuat esai dari untuk pendaftar gitu ya, adalah saya mau membuat equal ekonomi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur melalui maritim logistik. Itu sih yang paling pertama yang melihat dari ke dalam. Kalau melihat dari ke depan, ya saya rasa potensi di Indonesia Timur sangat banyak ya, terutama di bagian logistik, di maritim logistik. Dan kalau melihat ke samping, di lingkungan saya ketika waktu itu trade terbesarnya itu ketika kita mengirim barang dari Indonesia bagian barat, misalnya Jakarta to Singapura, itu masih lebih murah jika kita mengirim barang dari Jakarta ke Papua. Hal ini yang sangat masih apa yang saya lihat di sekitar saya, dan harapannya ketika itu saya nggak ngomong impact yang bisa ketika saya lulus bisa saya berikan langsung ya, tapi saya berharap apa yang dapat saya pelajari nanti bisa saya aplikasikan dan bisa membuat kesetaraan harga itu di antara Indonesia bagian barat dan timur. Mungkin itu aku sih sebenarnya waktu itu. Bisa aku timpalin nih. Ini bagus banget. Jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi apa tadi ke samping ya, impact apa yang bisa kamu berikan adalah dengan mengidentifikasi masalah. Tadi si Bang Fudail ada masalah harga, mahalnya harga pengiriman barang. Nanti dengan kemampuan mengidentifikasi masalah menjadi kunci, karena dengan saya sekolah di Belanda, saya bisa membantu paling tidak menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Itu tuh sederhana kesannya, tapi kalau bisa dengan tepat itu jadinya keren. Gitu. Kira-kira gitu. Iya, iya. Ya. Kenapa Dail mau nambahin apa? Betul kata Bu Indi. Yang paling pertama, kalau dari saya dasar project manajemen ya, ada project manajemen. Jadi yang paling saya ketahui ya plan, do, check, act. Ketika kita mau melakukan sesuatu ya di planning apa aja yang mau kita lakukan, dicek apakah betul sudah sesuai, do, dikerjakan, kemudian act, mengambil tindakan seperti itu. Ya, sama aja ketika planning kita daftar beasiswa, habis itu kita studi, habis itu kita cek apakah studi kita ini akan bisa diaplikasikan, terus di-act melalui tindakan nanti ke depannya ketika kita balik ke studi. Itu sih sebenarnya ketika saya membuat esai seperti itu.
Mungkin teman-teman iya, bisa. Jadi struktur paragrafnya ya plan, do, check, act. Tapi tergantung masing-masing dari kepribadian masing-masing. Enaknya kayak gimana? Sip. Oke, yang aku lihat nih, siapa Dail ini bisa bikin semacam tagline untuk dirinya sendiri. Dan saya ingin equal ekonomi Indonesia bagian barat dan timur itu kayak semacam tagline dari Dail sendiri. Nah kan kita harus memasarkan diri kita nih depan para penyeleksi nih kan. Tapi Iya, Bu. tagline itu dia dukung juga dengan data. Tadi seperti Mbak Indi contoh, di highlight juga sama Mbak Indi, ya misalnya harga Singapura, Makassar, atau Jakarta ke Irian. Nah dia bisa kasih kenapa dia muncul come up dengan tagline itu. Singkat tapi juga ada cerita di baliknya, itu menarik. Mbak Indi, aku pengen ngasih kesempatan emas buat para peserta yang hadir sekarang nih, jarang-jarang karena kita jarang diskusi kan, belum tentu kalau misalnya nanti konseling sama Nes Indonesia lewat WhatsApp atau Zoom bisa ngobrol langsung dengan Mbak Indi. Saya mau tanya di sini semua, silahkan angkat tangan, pakai virtual tapi siapa yang udah dapat LOE? Karena ini tadi kalau kita ngomongan kata Mbak Indi, kita harus lihat ke dalam kan, kita harus ngeliat ke dalam, terus udah gitu nih kalau saya lihat tadi yang Okta jelaskan salah satunya harus punya LOE. Nah, di sini ada yang sudah punya LOE belum? Kalau ada yang punya LOE boleh angkat tangan. Ya, yang paling cepat angkat tangan Devara, Dava, Arif. Turunkan, udah lumayan. Udah ada Mbak Indi yang punya angkat tangan. Oke, dari yang sudah punya LOE atau belum punya LOE, tadi kita sudah dengar tips dari Mbak Indi. Aku akan kasih kesempatan buat yang ingin mengutarakan tadi yang kata Dail. Plan, do, check, act. Atau mungkin yang sudah punya tagline dengan dirinya dan ingin mendengar penilaian atau komentar dari Mbak Indi atau Dail. Kita akan interview, ya seolah-olah interview kandidat yang beruntung ini. Ya kita lihat kan, jadi kita dengar dari, soalnya saya suka sering Mbak Indi, kalau saya juga sering terima konseling, sering bisa terima ini enggak konseling tentang motivation letter saya udah bagus atau belum gitu kan. Di sini ada yang udah siap dulu dengan plan, do, check, act-nya. Kalau ada silahkan angkat tangan mau share. Kalau masih malu-malu, wah sudah saatnya tidak malu-malu lagi karena harus sudah dituliskan. Mumpung bisa diskusi sama Mbak Indi. Kalau misalnya belum, boleh bertanya juga, apalagi terutama yang udah punya LOE, karena satu langkah sudah punya LOE, berarti berikutnya adalah tinggal mempersiapkan winning strateginya ini kan. Silahkan saya kasih kesempatan kalau ada yang, Devara ini gercep Mbak. Jadi kalau orang udah gercep ini seneng banget. Apa pencet nggak sengaja Devara? Cocok saja. Oke, Devara dapat LOE. Ketika saya tantang Devara untuk mengemukakan plan do check-nya juga Devara dengan cepatnya kita akan dengarkan dan kita akan komentari ya. Kita tuh maksudnya komentar tuh Mbak Indi expert dan Dail sebagai alumni. Iya Devara, kalau mau buka kamera silahkan biar kita semua bisa mengenal Devara. Kalau misalnya belum siap, kadang-kadang ini aku nggak tahu Devara ini laki perempuan. Kadang-kadang kalau ada perempuan, ya saya belum pakai jilbab, nggak berani buka, nggak apa-apa, kita dengar suaranya aja. Untuk host tolong dibuka mic-nya Devara, silahkan. Ya, Ceritain selamat tentang plan do check. malam. Cowok. Ya, bukan di sini sudah malam Oke. karena Indonesia Timur juga, Bu. Wow, ya. Dari timur nih sama-sama. Kayaknya terinspirasi sama Dail nih dari timur. Dari mana? Ya, kebetulan juga sama, Bu. Jadi saya juga mau ngambil Maritime Economics. Posisi saya juga di mepet-mepet juga di dekat sana di Balikpapan sekarang posisinya. Jadi kalau dari saya juga secara tagline mungkin mirip ya, kalau Mas Budail tadi lebih ke pemerataan dari timur ke barat. Kalau saya kan karena kebetulan saya juga kerjanya juga sama di logistik, cuma logistiknya untuk support oil and gas. Tapi kan untuk 2030-2050 kan kita perlu ada transisi energi, Bu. Dan ini yang jadi kendala untuk di industri logistik kita. Nah, mungkin tagline-nya lebih ke gimana caranya kita lebih green di logistik yang marginnya kecil gitu. Lebih ke situ sih, Bu. Devara dapat LOE dari mana? Dari Erasmus, Bu. Mel ya berarti ya. Mel, betul. Kenapa milih Mel? Ini Devara ini benar-benar pengen ngikutin jejaknya Dail ya, sama-sama dari timur, sama-sama Erasmus, sama-sama logistik. Jangan-jangan kenal nih sama Dail. Canda. Enggak, dia dari Balikpapan. Kenapa? Kenapa pertama kali Mel? Why Mel? Ya. Mel tuh Maritime Economic and Logistic. Ya, jadi sebenarnya Bu Indi ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri kekhawatiran awalnya itu dari perusahaan saya sendiri, Bu. Yang sekarang ini
menurut saya nggak hijau karena kita supportnya untuk oil and gas gitu. Oh, Dan kamu ini- register untuk oil and gas. betul Bu. Betul. Oh, oke. Dan ini yang digalakkan di perusahaan saya sekarang, di 20 tahun lagi di tempat saya bekerja sekarang udah habis minyaknya. Gimana caranya untuk industri-industri yang sama seperti saya? Soalnya saya kan sering meeting juga sama industri yang seperti saya juga persis kan. Karena saya support oil and gas, ini 20 tahun lagi banyak nggak punya kerja gitu Bu. Gimana caranya biar kita punya revenue stream baru di luar oil and gas. Seperti itu. Makanya mau kemana? Apakah kita untuk pengantaran barang atau seperti apa efisiensi, merebutkan pasar yang semakin kecil, itu ya jadi tantangan kita Bu. Oke. Gambar proposal kamu apa kira-kira? Projection for it. How would you see yourself in 5 years time? Nah, saya tanya. Kalau in 5 years time Ibu ya, jadi saya memang planning untuk kembali ke perusahaan saya sekarang, karena kan saya juga dapat cuti Bu dari perusahaan saya sekarang. Nanti mungkin saya lebih involved di business development untuk ke area timur yang lebih hijau gitu Bu. Mungkin bisa transportasi barang atau konstruksi seperti itu sih Bu. Tapi dari sisi manajemennya, karena kan saya sekarang juga operasi, jadi mungkin lebih masuk ke business development and ya finance-nya gitu Bu. Makanya saya masuknya ke maritime economics. Oke. Ya. Terus kira-kira yang kamu udah baca silabus dari Mel? Sudah. Udah. Kira-kira yang what makes you think the syllabus or the program match with your tadi yang kamu bilang 5 tahun lagi kamu mau ada di mana itu? Ya, lebih ke secara gimana ya, bundle-nya sih Bu, bukan salah satu cuma satu. Wait, what do you mean by bundle? Bundle of what? Ya, bundle of program studinya Bu. Maksudnya kan yang dipelajari banyak dari data science sampai nanti jadi econometrics ke belakang gitu Bu ya. Dan nanti juga ada tentang business development di bagian logistik gitu Bu. Itu nanti semuanya saya ambil, nanti saya terapkan lagi di perusahaan saya sekarang gitu Bu. Biar nanti ke depannya kita bisa dapat revenue stream baru gitu. Oke. So for business development purpose ya. Ya nanti kalau kamu dipanggil interview, saya nggak akan interview karena interview bagian LPDP, saya cuma observe aja di situ nanti. Ya, oke. Good start. Iya. Thank you. Ya, oke, makasih Bu. Oke. Devara ada pertanyaan buat Mbak Indi atau Dail? Ya, ada pertanyaan nggak? Sebenarnya kalau pertanyaan dari saya sih lebih teknis Bu ya. Jadi saya tadi barusan lihat juga di LPDP, ini kan belum ada nih Bu untuk programnya yang OKP gitu. Jadi untuk sub programnya yang saya daftar di LPDP itu yang sebelah Ya, mana? soon. Jangan khawatir, pasti mereka memang masih ada beberapa urusan administratif yang harus. Kalau kita kan lebih organisasi kita aja kan lebih simpel ya. LPDP kan departemen keuangan, dikti lah segala macam. Jadi upacaranya agak lebih panjang sedikit. Tapi pasti akan dibuka very soon. Oke, karena saya kan kemarin daftar lewat reguler Bu, karena kan saya juga ngeplan dari awal. Jadi ini regulernya saya retract gitu Bu ya. Iya. Jadi nggak bisa kamu daftar 2. Kalau kamu mau Mel cuma ada di joint scholarship ini. Jadi nggak ada di reguler kan. Alright, makasih Bu infonya. Ya. Oke, Devara dapat kesempatan emas. Kalau aku boleh ngasih apa ya? So tahu gitu. Nggak, gini, karena nanti mungkin yang baca motivation statement atau jawaban-jawaban Devara ini bukan orang logistik, jadi mungkin dikasih sesuatu yang juga bisa paham orang awam gitu kan, jadi make it simple. Terus kayak tadi misalnya Dail kan ngomongin angka itu lebih bisa dipahami juga, mungkin lebih simple. Jadi nanti ya kalau boleh ngasih tips sedikit lebih ya mungkin karena ini cepat juga, tapi seems like potensial sih kalau menurut aku. Kalau menurut Mbak Indi gimana? Ya, as I said, variabel lain ya Mbak Indi. Ya, as I said, good start gitu. Ya coba. Good start. Tapi kan good is not maksudnya being good is not good enough.
you have to No. excel dari yang lain gitu. Nah ini Sure. ini Tadi emang kan Pak Peter juga bilang top talent katanya ya. ya benar. Semuanya masalahnya bagus gitu. Nah ini kita challenge kita adalah duitnya terbatas gitu, terutama dari Belanda. Jadi kita benar-benar mesti super selektif. Tapi you can be proud kalau misalnya diterima di beasiswa ini, ya salah satu beasiswa yang termasuk yang paling kompetitif. Kalau bisa dari saya, maaf Bu Indi, mungkin ada kisi-kisi permasalahan nih. Iya, gimana? Jadi kenapa mungkin bisa jadi catatan nih yang daftar Mel nih. Nah, tuh. Buat sebagai background masalahnya ya. Pasti hidup. Plan do check hacknya nanti. Kalau dari saya, why logistik in each area Indonesia itu mahal banget ya. Pertama, karena fasilitas. Itu paling pertama. Dari 100% area Indonesia, mungkin hanya sekitar 20% yang punya pelabuhan yang layak. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa cost yang timbul dari logistik itu dikarenakan operasional yang kurang layak. Jadi dibutuhkan additional cost untuk menutupi operasional pelabuhan yang kurang layak tersebut. Dan itu bisa sebagai satu background gimana nanti kalian memberikan impact terhadap itu. Ya, betul. Ya. Nanti buat ya. statement ya. Iya. Apa yang kalian rencanakan, nggak perlu ketika habis studi langsung bisa menyelesaikan masalah. Iya. Tapi kita ada plan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu sih. Lebih bagus jangan langsung memberikan impact. Saya pulang langsung gini bisa menyelesaikan ini, tapi plan saya akan masuk ke sini, mencoba untuk mempelajari ini. 10 tahun ke depan saya mencoba masuk lagi ke sini. Bagus begitu, Bu. Kalau menurut pandangan saya ketika menuliskan winning strategi ya. Iya. Ini waktu kita tinggal 7 menit lagi Mbak Indi. Waktu tinggal 7 menit untuk bincang-bincang soal winning strategi. Habis itu kita akan buka untuk menjawab semua pertanyaan yang udah ada di chat, dan juga mungkin ada pertanyaan yang mau angkat tangan karena misalnya kepanjangan atau lebih enak diutarakan lewat live. Dalam 7 menit ini gitu. Ini kalau punya cerita strategi kan banyak ya dalam ya. Aku pikir sesuai, dan kebetulan juga tadi Devara sama Fudail kan sama bidangnya, jadi ya kita bisa ngomong panjang lebar tentang logistik dan maritim, tapi kan juga ada bidang-bidang lain. Nah, apakah kita juga harus melihat presentasi dari kan masing-masing bidang itu bidangnya banyak. Apakah untuk bidang-bidang ini ada prioritas yang lebih prioritas lagi atau semua diperlakukan sama Mbak Indi? Nggak ada sama sekali nggak ada. Jadi makanya kita nggak pernah ada alokasi misalkan untuk logistik berapa, cyber security berapa, enggak. Benar-benar ini benar-benar open competition gitu loh. Jadi walaupun nanti pada saat di interview tentunya yang interview adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing gitu. Jadi nggak mungkin lawyer terus menginterview yang Mel misalnya itu nggak ada hubungan, nggak, pasti relevan. Jadi hasil dari interview atau substantif assessment itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita nggak ada ini ya, nggak ada yang paling penting maritim atau bidang lain, nggak. Jadi secara bidang studi semua punya kesempatan yang sama. Oh, iya. Nah sekarang secara area di Indonesia, karena kadang-kadang kan Indonesia Timur lebih diprioritaskan, pantas saja Dail dapat gitu. Apakah untuk joint scholarship ini juga ada pembobotan dari segi wilayah atau gender? Itu biasanya yang ditanyakan. Jadi kadang-kadang ada gender dibobot, ada wilayah juga dibobot. Betul. Nah, ini Zaman apakah dulu, ada atau tidak? Zaman dulu Stunet itu waktu masih sifatnya development aid, masih bantuan, itu ada. Jadi ada pembobotan untuk perempuan sama geographical spread istilahnya. Jadi yang dari
outside Java. Jadi kalau ada cewek dari Papua itu udah menangan kasarnya gitu ya. Dia udah dapat duluan di 2 poin itu. Tapi setelah Stunet pada saat itu bertransformasi menjadi ya merit based scholarship, kompetitif lah ya, lebih pada kualifikasi, itu udah nggak menjadi pertimbangan bisa jadi, tapi tidak mempengaruhi nilai gitu loh. Jadi nilainya nggak otomatis, skornya nggak otomatis ditambahin, nggak ada. Baik dari sisi Indonesia Timur maupun dari sisi gender. Gender in particular itu sangat menarik karena pada waktu kami remove prioritas untuk cewek, justru nggak dikasih nilai, justru cewek yang lebih banyak gitu loh. Jadi saya pikir cewek Indonesia ini hebat gitu, nggak perlu dikasih prioritas, udah keren. Baiklah, jadi untuk mendapatkan ranking, beda lokasi, luar Jawa sama-sama punya kesempatan yang sama, beda bidang studi punya kesempatan yang sama, beda gender punya kesempatan yang sama. Sekarang nih pertanyaan, apakah semakin tinggi IPK, kan ada minimum IPK, apakah semakin tinggi IPK atau semakin tinggi nilai IELTS juga menjadi pembobotan atau akan di-equal juga sama? Karena ini juga jadi kekhawatiran banyak pelamar, apakah ini akan mempengaruhi atau tidak. Misalnya, aduh saya baru 6,5, saya mau tes IELTS lagi, biar dapat bobot tinggi dari IELTS gitu. Apakah itu diperlukan atau tidak, atau gimana? Ya sebenarnya sih menjadi pertimbangan ya. Jadi untuk scoring kita nggak bisa buka formulanya begitu aja, tapi yang jelas definisi excellence itu ada. Nah, excellence ini kan bisa dalam bentuk English proficiency, itu ininya apa, misalkan IP atau achievement lain gitu. Jadi misalkan dia IP-nya cuma 3, ketiga sekarang cuma loh ya, 3 cuman. Jawaban kita dulu mungkin 3 susah banget. Nah, IP-nya 3, tapi dia punya achievement akademik atau non akademik lain yang relevan ya, tentunya relevan, yang lebih keren, misalkan dia pernah menang apa gitu loh, yang internasional. Nah, itu bisa juga merubah skornya menjadi naik, itu bisa juga. Jadi formulanya sangat fluid, formulanya sangat fluid, tapi in the name of excellence. Jadi faktor-faktor excellence pasti. Jadi maksud saya gini, jangan kalian itu puas dengan just being eligible, gitu. Jadi misalkan joint scholarship ini merequire 6,5 ya nggak saya ya, IELTS-nya. Ya kalau bisa 9 gitu, 8 gitu, untuk memperbesar faktor excellence tadi, sehingga memperbesar possibility kalian mendapat skor yang bagus. Jadi pentokin. Jadi kalau misalnya don't be just average gitu, being eligible, ya kalau saya istilahnya cuma sampai meja saya itu gitu. ke depannya mungkin nggak nyampe karena banyak yang lebih excellence gitu. Jadi pentokin deh gitu. Oke. Ya, being excellence berarti ya itu semua yang persyaratan tadi yang disampaikan Okta itu Pak bagus-bagus kalau bahasa Sundanya enggak. Jadi kita berlomba di situ. Tetapi tentu Mbak Indi punya pengalaman juga atau tidak gitu kan. Adakah orang yang IPK-nya lebih tinggi tapi dia bisa berangkat oleh orang yang IPK atau bahasa Inggrisnya lebih rendah dari yang lebih tinggi ini? Pernah nggak Mbak Indi seperti itu? Ya pernah. Pernah, karena jadi bukan harga mati. Enggak, ya maksudnya gini. Tapi dulu memang mungkin pada saat Stunet dulu masih dananya terus terang masih lebih generous ya pemerintah Belanda. Jadi kita lebih banyak mengirim. Nah sekarang ini saya perhatikan dengan semakin tightnya dana, justru semakin kita merequire ya best of the best gitu loh. Bahkan bukan good lagi, best aja udah nggak cukup gitu. Jadi kalau saya pikir sih ke berbagai faktor excellence. Pokoknya jangan khawatir kalau kalian punya unsur excellence yang relevan dengan
dengan bidang studi yang dengan study plan kalian itu masukin, kejar gitu loh. Jadi misalkan kalian pernah nulis gitu, nulis apa, menang artikel apa atau ada jurnal yang, jangan skripsi kalian gitu, skripsi kalian semua orang maksudnya, karena saya juga bingung publikasi skripsi gitu. Iyalah semua juga maksudnya bukan itu bukan sesuatu yang excellent sih. Semua orang kalau mau S1 harus tulis skripsi gitu. Jadi misalkan pernah menang apa, ada jurnal atau olimpiade apa, atau jadi speaker di forum internasional berbicara tentang subjek yang memang kalian mau ambil, itu keren gitu. Bahkan anak S1 mungkin belum banyak ya yang bisa di level itu, seperti itu, kayak gitu. Oke, jadi faktor variabel yang akan dinilai itu banyak, bukan semata-mata angka IPK, ya memang Pak besar-besar, tapi juga ada nilai lain, misalnya IELTS juga Pak besar-besar, tapi tentu ada hal lain seperti tadi CV, pernah jadi speaker, atau prestasi lain di luar IPK dan IELTS tadi, juga tentu yang tadi tuh, faktor-faktor yang melihat ke dalam, ke depan, dan ke samping yang Mbak Indi sampaikan, itu juga penting. Ini kita udah 12 menit lewat, dan sudah saatnya kita menjawab pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya dan langsung dijawab oleh Mbak Indi, Dail, atau Okta, silakan angkat tangan. Nanti saya akan panggil orang yang angkat tangan duluan. Tapi kita akan jawab yang ada di chat. Namun yang ada di chat ini udah mulai banyak, jadi akan dibantu dijawab oleh Okta. Yang kelihatan adalah pertanyaan terakhir dari Dian Ayu. Dian Ayu ini tanya, tahun lalu berapa awardee-nya berapa orang ya? Karena mungkin tadi Mbak Indi menyebutkan tahun lalu saat Stunet banyak, atau mungkin ditambah kira-kira tahun lalu berapa, tahun ini berapa? Mungkin Mbak Indi bisa ini refer kira-kira berapa sih awardee yang akan diberikan tahun ini dan berapa tahun lalu? Oh, jumlah awardee tahun ini sih nggak banyak. Dia meningkat terus ya. Waktu Joint Scholarship waktu awal memang kita masih coba-coba, masih ya bukan coba-coba, maksudnya masih awal, kita baru berani 10 waktu itu. Nah terus kemudian zaman Fudail kedua ya, batch 2 ya. Pertama Ya. Ya, pilot project. Iya. Oh, pilot project. Apa? Kedua Dulu. Udah yang pertama 10, kemudian naik jadi 15. Tahun ini kita expect at least 20, tapi kalau misalkan kita biasanya dari negara lain itu, karena OKP itu kan multilateral, jadi diberikan ke negara lain juga. Biasanya mereka itu kekurangan kandidat yang bagus. Nah, kalau ada kelebihan dana, Indonesia biasanya berlebih tuh kandidatnya. Itu kita bisa expect sampai 25. Jadi kira-kira angka cantiknya 20 sampai 25 lah maksimum. Tahun ini. Tahun ini. Artinya lebih banyak daripada tahun kemarin. Iya, Itu harus peningkatan luar biasa ya. Makanya yuk semangat. Oke, ini ada pertanyaan dari Tio. Dari Tio ini pertanyaannya adalah, apakah ke depannya OKP LPDP akan mengakomodasi kandidat yang sudah berpendidikan S2 untuk mengambil master di bidang studi lainnya yang berbeda dan komplementari dengan motivasi kita bisa berkontribusi dengan lebih baik? Jadi udah pernah ambil master, mau ambil master lagi, tapi bidang studinya beda, untuk komplement apa yang sudah dilakukan untuk menjadi lebih baik. Itulah pertanyaannya kurang lebih. Kira-kira gimana, Mbak? Kedepannya akan diakomodir atau tidak, Mbak? Ya, kalau kita sih berpikirnya gini, memang idealnya kita bisa menguasai banyak ilmu ya, ambil sini ngambil ini. Cuman kalau saya sih prinsipnya ya tentara, kalau latihan terus apa, kapan perangnya gitu kan. Jadi ilmu itu mesti kalau kita sekolah terus, ya kapan kita aplikasikan gitu. Jadi menurut saya memang tidak ada, jadi ini menjadi restriction. Jadi yang bagi yang sudah punya master atau sudah punya gelar S2 itu tidak diperkenankan untuk mengambil beasiswa ini. Jadi baiknya kita ini memang profilnya tidak cocok dengan profil kamu. Jadi ya yang nggak bisa gitu loh, karena memang kita menginginkan yang habis pulang kayak Fudail ini harus aplikasikan dulu, terus memberikan manfaat kepada sekelilingnya, kepada komunitas, kepada masyarakat, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Alif, karena tadi saya dengar dari Dail, kan Dail dulu sempat berhenti dari BUMN gitu kan, terus tadi juga Devara udah kerja, tapi saya juga nggak tahu arrangement dengan
employer kayak apa. Ini pertanyaannya dari Alif. Alif ini tanya, pada employer statement ada persyaratan bahwa applicant atau ini dalam hal ini saya harus tetap digaji pada masa studi. Artinya nggak boleh berhenti dong gitu kan. Jika perusahaan tempat saya bekerja hanya bisa memberikan unpaid leave, artinya dia nggak berhenti tapi unpaid leave karena banyak apalagi perusahaan swasta ya atau NGO juga seperti itu. Apakah saya masih eligible untuk apply OKP LPDP? Nanya ke siapa? Ke saya? Ke Kak Fudail? Ya, Kalau dari tanyanya saya karena waktu besok kalau bantu jawab, kalau pilot project pertama nggak ada persyaratan itu sih, cuma men-statement aja. Jadi kita nggak straight back to kantor yang lama. Itu. Ya. Tapi pas saya bincang-bincang sama yang angkatan kedua, ketemu di Belanda, itu saya udah mau balik, mereka datang, katanya iya harus ini ya, harus balik kembali ke tempat asal mereka. Tapi ada juga yang salah satunya Mas Tio, katanya ya dia unpaid leave karena itu swasta, betul. Jadi nggak masalah sih saya. Mungkin Mbak Indi yang bisa jawab lebih rinci. Sebenarnya gini, kenapa motivation statement itu diperlukan? Employer statement. Jadi itu kita pengen tahu bahwa benar dia kerja di situ satu ya kan? Terus kemudian kalau memang didukung oleh si employer, dia diharapkan di situ kalau nggak salah juga ada isian gitu. Si employer itu mengharapkan apa, kontribusi apa dari si anak ini setelah selesai. Jadi kan kita di situ berusaha mengukur impact, gitu loh, mengukur possible impact. Sebenarnya dengan kata lain, scholarship ini kan satu investasi ya. Investasi, kami invest loh di kalian, kamu invest nih. Ini bukan hadiah, ini investasi. Jadi kayak mengharapkan return. Nah, namanya investasi kan pasti ada resiko kan. Resiko nggak balik gitu kan, ya kan? Nah, ini sebenarnya adalah salah satu si employer statement ini salah satu cara meminimize risk. Gitu. Sebenarnya gampangannya gitu. Jadi meminimasi, dia pulang dia akan dijadikan kepala seksi atau kepala departemen misalkan gitu di bidangnya. Itu kan memang orang ini dibutuhkan gitu, dan itu disampaikan oleh employernya. Jadi itu lebih kepada itu sebenarnya. Jadi bukan setahu saya bukan satu requirement ya, employer statement-nya requirement, tapi kembalinya itu bukan. Tapi kalau dari LPDP, nah ini lain lagi. Jadi ini namanya joint scholarship ya. The beauty of joint scholarship itu kadang ya ada kepentingan yang agak berbeda. Nah, kalau LPDP memang harus balik gitu. Kalau student sebenarnya enggak, student tuh enggak harus balik gitu. Tapi kami mencari, kalau kami bisa menjagain di depan, pintu depan. Jadi kita mencari orang-orang yang yang profilnya itu menjanjikan dia kembali. Itu sudah bisa dilihat. Jadi kita nggak akan ngejar-ngejar dengan kamu udah balik, udah lulus gitu, harus balik tik, sini belum, balik tik, soalnya belum, dikejar-kejar enggak sih gitu. Kita nggak punya resources untuk melakukan itu. Jadi employer statement yes, tapi dengan untuk apa? Ada alasan, ini bukan karena kita mau ada ini tertentu, enggak sih. Kalau menurut saya itu untuk mengukur possible impact dan meminimize resiko duit kami nggak balik gitu loh. Investasi kami tidak kembali ya. Oke, Mbak ini tadi waktu ngobrol dengan Dail dengan Devara sempat bilang kalau misalnya ini kan nggak boleh double ya, nggak boleh ikut reguler ini ikut. Nah ini pertanyaan lagi dari Sergio. Nah Sergio ini udah terlanjur submit LPDP gelombang pertama jalur reguler. Nah ini masih eligible atau enggak? Atau udah tunggu aja yang jalur reguler apa gimana? Tadi kan Mbak ini sempat bilang retract atau gimana? Enaknya gimana nih buat Sergio nih? Okta mungkin bisa bantu jawab ini, saya kalau yang bisa di ini kali ya. Coba Okta mungkin bisa bantu jawab. Yang udah kadung. Ini udah lebih teknis sih pertanyaan Sergio ini udah lebih teknis, tapi tampaknya karena jalur reguler udah dibuka duluan, ada banyak aplikan yang emang udah daftar reguler terus tertarik dengan ini. Okta bisa on cam atau buka mic karena kayaknya Okta juga lagi sibuk menjawab. Mungkin teman-teman selain Okta yang lain siapa namanya? Tadi kalau nggak salah Afwan tadi bisa ada ganti yang Devara apa sih kalau dia bilang dia
dia sempat itu terus kemudian dia batalkan apa gimana? Tapi yang jelas tidak bisa dua-duanya daftar. Itu saya tahu pasti. Bahwa kalau kamu sudah mendaftar reguler dibatalkan dibatalkan, kemudian kamu mengisi yang co-fund di joint scholarship itu perlu diklarifikasi lagi. Tapi kalau dua-duanya udah jelas nggak bisa. Kalau dua-duanya daftar reguler lewat, dan lagi juga di reguler itu kalau nggak salah programnya beda. Itu programnya dan universitinya juga beda. Misalkan 2 tahun ya, program 2 tahun. Wageningen itu yang pertanian itu ada di reguler, tapi nggak ada di joint scholarship yang tahun ini. Karena joint scholarship tahun ini khusus 1 tahun. Nggak tahu tahun depan mungkin bisa jadi masuk Wageningen. Kayak gitu. Jadi Ya, karena yang menanyakan mengenai ini nih RPDP reguler itu ada beberapa juga, Arina misalnya. Pertanyaan Arina sih, bisa daftar OKP LPDP paralel tidak? Tentu tadi jawabannya kan nggak bisa. Kalau paralel nggak bisa. Namun kalau untuk orang yang sudah terlanjur daftar, apakah mending meneruskan regulernya? Apa aku nggak ngerti cara retract dari LPDP terus untuk daftar joint scholarship? Nah, ini lebih teknis. Ya, mungkin nanti bisa kami di email atau inquiries ke kami. Itu nanti kami cek juga ke LPDP. Apakah secara teknis bisa di remove gitu ininya pendaftarannya, kemudian dia berdaftar yang joint scholarship, nanti kami tanyakan gitu. Oke. Kayaknya ini nggak ada yang berani ngangkat buka kamera. Ini aku agak ini soalnya ada yang udah dijawab Oksal, ada new message, agak ini juga ya. Sebentar ya, sabar. Tadi aku sempat ada pertanyaan pertama yang berani mana ya tadi ya pertanyaannya. Ini sama juga, master reguler juga. Oh, ini ada juga beberapa pertanyaan. Apakah beasiswa joint scholarship ini ada untuk S3 atau enggak? Ini tentu jawabannya enggak ya, karena ini hanya untuk master aja, betul nggak Mbak Indi? Iya, betul. Sampai saat ini masih hanya untuk master program. Dan untuk program studi juga ada yang tanya, apakah strictly limited untuk list yang sudah dipresentasikan atau ada term-term tertentu? Jadi mungkin akan ada beda atau apa, tapi masih ke Belanda. Sebenarnya sih itu dari tahun ke tahun tuh bertambah loh. Waktu kita mulai tahun pertama tuh listnya nggak sebanyak itu dan universitasnya nggak sebanyak itu. Jadi pokoknya lebih sedikit. Setiap tahun kita tambah. Waktu tahun pertama saya ingat heritage belum masuk. Terus public health nggak usah belum masuk. Sekarang masuk. KIT nggak masuk. Sekarang kita bisa masukkan KIT atau Royal Tropical Institute untuk public health. Jadi kita harapkan untuk tahun berikutnya lebih banyak lagi program studi dan perguruan tinggi di Belanda yang bisa partisipasi. Ya. Baik, saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab ya, betul nggak? Ada nggak pertanyaan yang belum dijawab? Kayaknya satu deh yang langsung gitu. Ada yang mau bertanya langsung, kalau ada yang belum, karena ini tinggal 6 menit lagi waktunya, takutnya ada yang belum kejawab. Saya rasa sih kayaknya semua udah kejawab deh. Apakah pengalaman kerja boleh akumulasi atau minimal 2 tahun di tempat kerja yang sama? Harusnya sih boleh akumulasi ya. Itu menarik dan suka juga ditanyakan gitu. Gimana, sama Mbak? juga gini, kalau misalkan boleh nggak S1 saya nggak paralel gitu dengan S2 yang akan diambil gitu. Nah, itu balik lagi Kak, itu tujuan kalian apa ngambil itu? Ngambil S2 yang study plan kalian apa? Tentunya kan bukan misalkan S1 kalian teknik gitu. Terus kalian mau mengambil ekonometri mungkin ya. Bisa aja gitu ya. Ya kalian mau iseng-iseng berhadiah bukan karena mau gaya-gayaan di depan calon mertua. Tapi kan ada tujuannya ya kan. Misalkan ternyata setelah bekerja bidang kerja kalian itu lebih ke arah yang sekarang kalian mau ambil S2-nya. Gitu ya. Saya dulu teknik, terus kemudian S2, kemudian saya bekerja di satu bidang engineering, tapi kemudian saya ditempatkan di yang lebih ke arah marketing strategi. Makanya saya harus ambil MBA gitu. Jadi bukan masalah paralel atau enggak ya, tapi ada relevansinya gitu loh.
Jadi bukan karena untuk personal development juga bukan, tapi ada relevansinya dengan pekerjaan yang saya geluti gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ada restriction sebenarnya. Terus kemudian apa tadi yang pertama? Ya lupa jadinya. Saya jawab. Oke, enggak, ini soalnya udah tinggal 4 menit lagi dan ada Oke, 2 yang mengangkat tangan. Oke, boleh, Aku lihat boleh. Arina Syafa ngangkat tangan. Tadi sih Arina juga di chat sempat nulis. Assessment-nya mencakup apa saja? Interview kah atau apa? Iya. Arina mungkin. Oh ini langsung bagaimana? Arina ini Arina mau langsung nggak, bener nggak apa yang saya bacakan itu udah dijawab atau belum? Kalau misalnya Iya, mau coba. nambah pertanyaan silakan buka mic-nya Arina. Baik, Ya. terima kasih kesempatannya. Saya mau nanya yang lain, Mbak. Saya udah Silakan. lama kerja di bidang persampahan, Ibu. Untuk persampahan ini itu bisa masuk ke yang urban development itu nggak ya? Area Sekarang ya. Yaitu sekarang ini bicara development ini agak sedikit panjang ya. Kayak misalnya bicara water. Water di Jakarta itu urusannya bukan cuma bangun pompa, bukan cuma teknis, tapi juga masalah pembebasan tanah. Itu masalah sosial kan. Gitu. Nah sekarang kamu bisa melihat juga sampah dari sisi urban development. Sejauh kamu bisa melink, membuat relevan, ya please propose. Gitu Baik. loh. Baik, Bu. Oke, terjawab. Ya. Makasih, Bu. Ya. Ya. Oke, good luck Arina. Sekarang berikutnya tinggal 3 menit lagi waktu. Ada 2 penanya lagi. Saya beri kesempatan kepada Archika Dara. Silakan Archika, dibuka mic-nya. Archika jadi tanya atau ya silakan. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Inti dan Bu Indi. Saya Dara, saya mau bertanya singkat saja sebenarnya. Untuk jurusan yang ini memang sudah di-cover oleh OKP LPDP, apakah masih ada kesempatan untuk mendaftar lewat jalur LPDP reguler ya? Nggak bisa sebenarnya. Jadi kamu mesti milih mau reguler atau mau mau yang joint scholarship. Oh ya, maksudnya apakah masih mungkin kalau misalnya saya mau daftar lewat jalur reguler saja gitu, Bu? Atau jurusan yang sudah di-list di OKP hanya akan diterima di OKP LPDP? Ya, jurusannya memang spesifik. Jadi tidak ada di reguler. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih, Jadi Bu. ketika memformulasikan ini pihak Nufik Neso dan pihak LPDP sudah mencarikan program-program yang tidak di-cover di reguler. Jadi ini nambah ekstra kesempatan sebetulnya buat Indonesia. Nah, tadi yang udah daftar reguler, daftarnya tuh bidang apa? Kalau memang bidang dengan yang ditawarkan OKP LPDP, ya berarti harus fokus ke bidang itu gitu kan? Ya. Terus betul nggak Mbak Indi gitu toh kalau misalnya for your information juga, saya pikir ini penting juga diketahui bahwa hanya di OKP di joint scholarship ini institusi-institusi khusus di Belanda itu ada tiga macam perguruan tinggi. Satu research university yang biasa yang sampai S3 kayak Leiden, Groningen gitu ya. Terus kemudian University of Applied Science, sama satu lagi institut khusus. Jadi kayak IHE, IHS, KIT itu ya, Royal Tropical Institute, ISS itu nggak masuk ke reguler, sudah pasti gitu loh. By institution gitu ya. Karena itu ya maksudnya tidak masuk tidak masuk klasifikasi LPDP. Tapi untuk sekarang kita joint scholarship kita mempropose institusi ini karena kita yakin bahwa untuk bidang-bidang khusus memang harus dideliver oleh institusi-institusi ini gitu. Jadi kalau kalian memang pengen social development, misalkan itu juga ada hubungannya sama circular economy, itu ISS sudah paling jago gitu. Jadi sebenarnya tergantung kalian mau milih apa gitu. Kalau water ya udah just ke IHE gitu loh. Mbak Indi, kebetulan di chat ada yang komen juga, kebetulan ISS untuk development studies di cover juga di LPDP reguler. Berarti kalau begitu bisa apply lewat LPDP reguler aja. Kalau misalnya di cover both LPDP reguler ada ISS, saya nggak tahu. Katanya Arif. Arifin. Jadi mungkin dia saat daftar udah punya LO ya Arif, betul nggak? Nih Arif angkat tangan, silakan Arif cerita. Oke, Arif coba. Mungkin saya salah. ISS mungkin karena ISS masuk
masuk Erasmus, sorry. Iya. Jadi sebenarnya ISS itu di bawah Erasmus University. Jadi dia masuknya lewat Erasmus. Ya. Iya. Ya, jadi bisa lewat jalur reguler tanpa perlu ambil pendaftarannya dari reguler, nggak usah reply lagi ya. Oke. Tadi ya betul Arif bilang betul Ya, seperti oke. itu. Berarti bisa dilanjutkan aja Arif kalau mau ke ISS, kalau memang bidang studinya ada di reguler, ikut aja yang reguler, nggak usah diambil terus daftar lagi, nggak usah ngulangin lagi. Terus tadi ada Dea sempat angkat tangan, turun lagi, angkat tangan, turun lagi, ragu-ragu. Kenapa nih Dea? Karena kalau enggak, kita udah lewat dari waktu yang ditentukan oleh panitia, dan kita juga udah lewat maghrib ya. Iya, betul. Sholat maghrib. Gimana Dea? Satu kesempatan buat Dea kalau misalnya mau buka mic, tapi kalau enggak, saya akan tutup. Hitung 3 buat Dea. 3, Ini kalau 2. hostnya Bu Inti dicecer emang. Dea jadi angkat tangan. Oh jadi. Baik Dea, silakan dibuka mic ya. Waduh, luar biasa Mbak Inti. Dea ngangkat tangan. Ya. Host ada Evelyn Raura dikasih nggak? Nah, tergantung nih Evelyn. Kalau Dea nggak jadi buka mic, udah buka mic. Silakan Dea. Sorry. Maaf tadi baru bisa buka mic. Ya, ini pembahasannya menarik sekali Mbak Inti dan Mbak Indi. Terima kasih. Kebetulan saya juga ada di industri yang sama dengan Mas Fuad ya tadi, maaf. Dail. Saya ada Mas Dail dan mungkin tadi ada Devara ya, Devara. Saya saat ini bekerja di perusahaan perkapalan, salah satu anak perusahaan BUMN juga. Cuman saya juga udah follow sejak lama Twitternya Neso ini, dan baru kali ini kesempatan ikutan salah satu seminarnya. Senang sekali, dan ada satu pertanyaan yang mungkin ini jadi hambatan juga ya, masalah pembatasan umur. Karena di tahun 2023 ini umur saya sudah di atas 35. Apakah itu menjadi syarat yang mutlak? Atau bagaimana? Pertanyaannya simpel sekali sih. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya. Ya sebenarnya salah satu eligibility criteria sih, to be honest gitu ya. Ya gitu. Karena ya ada alasannya kami menetapkan itu karena memang ya kami mau mengoptimalkan return gitu aja sih. Ya, unfortunately untuk tahun ini memang ada batasan umur. Sebelum sih yang namanya beasiswa di Belanda kita, namun ya karena kebutuhan Indonesia pingin yang muda-muda yang maju dan tampil, ya kita mengakomodir karena ini beasiswa bilateral. Betul nggak Mbak Indi? Ya, jadi bukannya encourage yang ini, tapi juga atas permintaan ya karena ini kerjasama bilateral, jadi kita mengakomodir kebutuhan Indonesian government. Satu lagi dari Evelyn, aku takut dibilang, aduh Inti nggak fleksibel. Jadi satu aja, aku memang orangnya fleksibel, tapi ya memang kita harus tutup setelah Evelyn. Evelyn karena udah mencoba mengangkat tangan, memberanikan diri walau waktunya udah habis. Boleh buka mic, habis itu kita akan tutup. Silakan Evelyn. Halo, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin izin bertanya mengenai berarti untuk program PhD sendiri, apakah sedang buka, terutama di major plant science seperti itu? Itu dulu mungkin. Terima kasih. PhD. Kalau PhD, Inti bisa jelasin. Enggak. Kenapa? Yep. Jadi kalau PhD memang tidak di-cover oleh beasiswa OKP LPDP. Kenapa? Karena memang di Belanda yang namanya PhD itu kami punya sistem yang dibayar. Jadi PhD itu sebetulnya dibayar oleh universitas. Nah, kalau pengen tahu lowongan PhD yang ada di Belanda, silahkan buka academictransfer.com. Kami juga biasanya mengadakan PhD rekrutmen setiap tahun. Segmented itunya. Bidang yang Evelyn tadi bilang, silakan itu 878 jobs yang ditawarkan di Belanda ya, dan termasuk PhD ini. Jadi silakan dibuka academictransfer.com, dicari di situ untuk PhD. Makanya kalau untuk PhD itu ya LPDP punya skema sendiri, Belanda punya skema sendiri, belum ada join-joinan, tapi nanti mungkin ke depannya kita akan bicarakan juga joint scholarship untuk PhD. Jadi
bukan scholarship, kita join funding sih biasanya. Kita sekarang lagi coba join project 6 PhD dari Indonesia, 6 PhD dari Afrika, 6 PhD dari Belanda kerja ngerjain project bareng gitu Evelyn. Jadi kalau untuk PhD memang tidak di beasiswa OKP LPDP joint scholarship ini, student joint scholarship. Baiklah ya. Nanti kita ketemu lagi untuk yang bidangnya khusus tadi misalnya pengen diskusi maritim atau ya nanti ada besok ada info session juga, ikutin aja jadwalnya udah di-share di Instagram karena tadi Mbak ini udah kasih winning strategi, tapi apalah artinya winning strategi ini kalau nggak dapat LOE, yang penting kan LOE dulu. Jadi tetap silahkan daftar ke universitas, cek universitas requirement-nya apa, karena itu satu langkah. Beberapa di sini tadi saya lihat udah angkat tangan udah punya LOE, tapi sebagian besar dari 100 sekian yang ikutan belum punya LOE, jadi silahkan kejar LOE-nya dulu segera, karena memang ini tight deadline. Itu saja pesan dari saya. Dari Mbak Indi ada pesan terakhir, atau dari Dael? Pesan terakhir di sesi ini, tapi nanti ya ini aja, kita tunggu aplikasinya. Yes, Mbak Indi nunggu aplikasinya. Kalau Dael apa yang diharapkan? Kalau saya optimis aja ya Mel. Dari saya cuma 1 orang, Mel. Tahun lalu 3 orang. Nggak tahu tahun depan. Mungkin 5 orang. Sip. Kalau gitu mungkin Dael bisa bikin sesi khusus tentang Mel ya. Jadi kita bisa bicara menambah. Nanti Neso bisa fasilitasi alumni yang ingin share tentang dunia logistik atau maritim Indonesia. Ayo. Kalau misalnya mau. Ya banyak juga Mel itu termasuk yang paling mahal. Iya. Tapi kalau memang ada yang bagus proposalnya atau ini ya tentu bukan nggak mengurangi ya Mbak ya. Jadi nggak jadi itu, nggak jadi consideration itu. Tapi Mbak alumninya, if you join us, nih. Iya. Itu aja sih dari saya, ya berdoa aja teman-teman. Biar logistika juga menyampaikan pesan, iya. Mudah sukses semua ya. Ini cek di bit.ly/OKP LPDP. Di situ ada informasi. Dan Mbak Sita juga bilang, Mbak Sita itu salah satu scholarship officer juga. Katanya akan ada rekaman. Dan rekaman ini akan di-upload di YouTube Nufik Neso. Dan jangan lupa kalau masih punya pertanyaan dan bingung, kami juga punya WhatsApp. Jadi kalau memang udah jadi follower Nufik Neso, pasti udah tahu WhatsApp-nya. Kalau belum, silakan cek di sosial media Nufik Neso, SUD di Belanda. Jadi dengan demikian, acara ini saya tutup. Kita udah lebih dari 8 menit dari waktu yang direncanakan, tapi nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa semakin memotivasi Sobat Neso untuk bisa mengasah dan menjadi lebih baik, menjadi best of the best ya, seperti apa yang kata Mbak Indi bilang. Dan kami berharap ya sampai ketemu di Belanda nanti saat Student Day ya Mbak, karena biasanya tiap tahun Mbak Indi datang ke Belanda untuk ngumpul dengan Sobat Neso yang berhasil mendapatkan beasiswa ataupun belajar ke Belanda dengan beasiswa lainnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan sukses untuk semuanya. Selamat sore, silakan host, boleh silakan ditutup ininya ya. Terima kasih.